Perkenalkan, saya Dina Viva Padilla. Saya merupakan mahasiswa dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam podcast kali ini, kita akan menyajikan kepada Anda sudut pandang yang beragam dan pemikiran inovatif tentang sosialisasi politik dalam masyarakat, khususnya untuk kaum muda. Jadi sasaran utama dalam podcast kita dengan tema sosialisasi politik kali ini adalah membangun kesadaran politik di kalangan pendengar kami, khususnya generasi Z. Selamat datang kepada narasumber kita, yaitu Relasius Agung. Terima kasih telah berkenan datang ke podcast kami dan turut berpartisipasi dalam podcast dengan tema sosialisasi politik. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa aktif dan sangat berminat di bidang politik, dan menurut pandangan saya beliau ini mempunyai pandangan yang kritis tentang politik. Baiklah, kita akan bertanya kepada saudara Relasius Agung, apa itu sosialisasi politik? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya itu bukan orang yang tahu tentang politik, tapi saya orang yang berminat. Jadi saya mau belajar tentang politik itu sendiri. Nah, kenapa ya di masyarakat kita itu sering terjadi yang namanya perpecahan dan sebagainya? Tentu banyak dari mereka yang belum mengenal apa itu sosialisasi politik. Mereka tidak mengenal politik. Nah, perlunya sosialisasi politik itu ya tentu untuk memberikan pendidikan kepada mereka, membuka wawasan mereka. Sebenarnya politik itu bukanlah sesuatu yang jahat. Politik itu sesuatu yang baik. Nah, di mana negara ini memerlukan politik untuk bisa meneruskan suatu kebangsaan, suatu regenerasi kepemimpinan bagi kita dan generasi kita penerusnya. Sosialisasi itu sendiri adalah proses di mana seseorang membagikan atau semacam contoh ada seminar misalnya tentang kita dalam perkebunan, kalau orang daerah itu seperti itu ya. Jadi mereka itu bisa mengetahui apa dampak baiknya, apa dampak buruknya, dan bagaimana cara melakukan sesuatu itu hingga itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi sosialisasi itu adalah proses penyampaian kepada orang-orang itu dari instansi terkait. Misalnya yang kita lihat pada sekarang ini adalah siapa yang menyampaikan sosialisasi politik itu, tentu itu dari KPU misalnya kan, karena mereka yang menyelenggarakan hal tersebut. Bahwa sosialisasi politik ini memberikan pendidikan, memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat yang notabene minim pendidikan tentang politik itu sendiri. Jadi tadi menurut pendapat saudara Agung bahwa sosialisasi politik itu adalah proses penyaluran informasi kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih paham dan mempunyai pengetahuan tentang politik. Jadi seperti yang kita ketahui, banyak sekali perpecahan di masyarakat yang terjadi akibat dari politik itu sendiri. Sebagai generasi muda yang tertarik dengan dunia politik, menurut pendapat saudara Agung, apa sih tujuan utama dari diadakannya sosialisasi politik? Tujuannya adalah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat itu bisa memahami dan mempraktek apa yang telah disampaikan oleh para penyuluh tersebut. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan demokrasi yang sehat, demokrasi yang berakal, bersih, supaya menjadi birokrasi yang sangat baik. Itu tujuan daripada sosialisasi politik di masyarakat. Jadi seperti yang kita ketahui, banyak sekali terjadi praktik politik yang negatif seperti money politik dan kontrak politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jadi menurut pendapat saudara Agung, bagaimana sih untuk menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi di masyarakat? Ya, tentu ini terjadi dan sangat-sangat biasa gitu ya yang kita lihat, bahwa kita adalah orang-orang yang melihat kejadian tersebut terjadi. Nah, kalau ditanyakan kepentingan, bahwa semua orang itu punya kepentingan. Namun ini yang menjadi kesalahan adalah mereka itu menentukan diri sendiri dan menentukan pribadi, kelompok dan sebagainya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana kemudian untuk mencegah hal seperti itu, nah, inilah fungsi daripada sosialisasi itu. Bahwa kita sosialisasi itu harus benar-benar dalam menyampaikan isi dari apa yang mau kita sampaikan, lalu kemudian ada penekanan khusus yang untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Bahwa kita kasih pandangan ketika tidak melakukan money politik, maka hukum akan terjadi, dan kita harus perlu mengawasi itu semua untuk tidak terjadi kemudian hari. Lalu kemudian kontrak politik. Nah, tentu setiap orang memiliki kontrak dalam itu hal tersebut. Nah, ketika itu terjadi,
tentu yang ada namanya kekecewaan. Nah, dalam hal itu tentu kita harus mencerdaskan masyarakat kita, dan kita yang mendengar ini tentu kita harus bisa melihat, kita harus bisa menentukan pilihan yang benar-benar bisa menentukan. Jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi, ya tentu kita harus bisa memberikan sosialisasi yang betul bermutu dan menegakkan hukum yang benar-benar bisa memberikan jaminan untuk mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa generasi Z ini tidak bisa terlepas dari yang namanya media massa. Banyak sekali dari generasi seperti kita ini yang menggunakan media massa untuk mencari informasi, untuk belajar ataupun. Nah, jadi pertanyaannya itu seberapa besar sih pengaruh media massa ini dalam sosialisasi politik untuk generasi muda? Ya, berkaitan dengan pengaruh dari media massa itu, tentu kita sebagai anak muda adalah orang-orang yang tidak terlepas dari namanya media massa, dan dalam media massa itu terdapat beberapa informasi. Nah, dalam hal ini kita melihat ada beberapa informasi berkaitan dengan politik. Di situ kita bisa melihat bagaimana proses politik yang baik, demokrasi yang baik. Nah, di negara-negara besar tentunya yang menggunakan demokrasi itu mereka bisa melihat esensinya dari media massa. Media massa ini sangat berpengaruh, terutama bagi generasi muda atau pemilih pemula. Karena pemilih pemula ini adalah orang-orang yang rentan dalam berpolitik. Mereka belum memiliki karakter mental yang kuat, sehingga perlu dibimbing, perlu dibina. Dan sebagai generasi muda, kita harus bisa memilih dan memilah bagaimana proses yang benar, dan kita harus mengikuti setiap proses-proses itu secara baik, dan kita bisa mensosialisasikannya kepada mereka yang mungkin tidak punya kesempatan untuk pendidikan. Kita bisa memberikan edukasi kepada mereka bagaimana harusnya menggunakan media massa sebagai media sosialisasi di dalam kehidupan sehari-hari, untuk memahami, untuk kita bisa memberikan pandangan yang baik kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, tentunya seperti itu kan. Jadi terima kasih kepada saudara Pelagius Agung yang telah berbagi pandangan dan pengetahuan tentang mengenai sosialisasi politik. Melalui diskusi ini kita telah memperoleh wawasan yang berharga tentang pentingnya sosialisasi politik dalam membangun kesadaran masyarakat berpolitik, khususnya untuk generasi muda. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, apakah ada yang boleh disampaikan oleh saudara Agung untuk generasi muda kita agar lebih paham tentang politik? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum berakhir dari podcast ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, sebagai pemilih pemula, tentu kita harus menjadi masyarakat yang berkelas atau berkualitas, di mana kita bisa menjadi pemimpin yang bisa memimpin, bukan karena mereka punya visi misi yang baik. Kalau itu kemudian tidak dilaksanakan, sama juga. Nah, kita harus bisa memilih mereka yang punya mimpi yang besar untuk masyarakat. Dan kita sebagai generasi muda, tentu kita sebagai maskot, ya, kita sebagai figur. Lalu kemudian kalau kita bertemu dengan mereka yang tidak menggunakan itu, tentu kita harus mensosialisasikan itu untuk agar mereka bisa menjadi pemilih yang baik. Kita harus menghindari yang namanya main politik, kontra politik, dan apapun itu namanya, bahwa hal tersebut merusak demokrasi. Sebagai pemuda, generasi muda, tentu kita bisa harus menjaga demokrasi kita dengan baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada saudara Agung yang telah berpartisipasi dalam podcast kali ini. Semoga podcast ini dapat memberi manfaat menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan sosialisasi politik di masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Mari kita terus berpartisipasi aktif dalam proses politik, membuka dialog yang konstruktif dan memperkuat demokrasi kita. Sekian, terima kasih.